Di tahun 2016, Elon Musk pernah bilang kalau peluang kita hidup di dunia nyata dan bukan simulasi itu hanya 1:1 miliaran. No, there's a 1 in billions chance that this is based reality. Oh, okay. Well, I think it's 1 in billions. Okay. Sisanya, semuanya simulasi. Tapi ini bukan cuma omongan ngasal atau berita-berita teori nggak jelas. Pernyataan ini muncul setelah Elon Musk baca salah satu teori paling gila, tapi juga cukup logis ya tentang realitas dunia ini. Kalau satu peradaban cukup maju untuk bisa bikin simulasi yang mirip banget sama dunia nyata, maka peradaban tersebut akan membuat simulasi yang sangat banyak. Lebih banyak jumlahnya dibandingkan dunia aslinya mereka. Artinya, kemungkinan kita hidup di dunia simulasi sekarang jauh lebih besar dibandingkan kita hidup di dunia nyata. Tapi seandainya itu semua benar, berarti semua hal yang elu lihat, elu rasain, dan elu percaya bisa jadi semuanya cuma renderan komputer aja sampai sekarang. Mulai dari warna langit, suara air, sampai rasa sedih, rasa bahagia, rasa cinta, semua yang lo rasain itu semuanya hanya coding. Semua itu bisa aja bukan kenyataan, tapi ilusi yang kebetulan konsisten. Masalahnya adalah, perdebatan soal simulasi ini itu sering banget dianggap terlalu filosofis, terlalu jauh, atau terlalu susah untuk dibuktikan. Jadi di video kali ini, gua dan tim sudah mengumpulkan teori-teori dan bukti eksperimen yang membuat kita semuanya bertanya-tanya, apakah dunia yang kita tinggali ini adalah simulasi atau bukan? Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Gultom, dan di channel Stigma ini atau Skeptik Bersama, kita bakal banyak ngomongin hal-hal yang bikin kalian skeptik dan jadi bertanya-tanya. Kalau kalian suka channel ini, please bantu kita dengan cara subscribe, nonton video yang lainnya, atau juga bisa join membership biar kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan. Kalian juga bisa dukung kita langsung via donasi pakai Yap, di mana kalian bisa kirim tips ke tim Stigma dan juga bisa kasih kita pesan secara pribadi. Semua linknya ada di deskripsi di bawah. Itu aja guys, thank you so much yang udah donasi dan udah jadi membership kita. Kita mulai ke video ini. Ada sebuah eksperimen klasik fisika kuantum yang dikenal sebagai nama Double Slit Experiment. Eksperimen itu kelihatannya sederhana, tapi implikasinya ini ngebuka pertanyaan yang luar biasa besar. Gua sampai sekarang setelah ngeliat eksperimen itu jadi sangat bertanya-tanya soal dunia ini tuh sebenarnya apa. Eksperimen ini bertanya soal gimana realitas kita ini sebenarnya bekerja dan apakah dunia kita ini adalah semacam renderan komputer. Gini cara kerjanya. Kita tahu bahwa cahaya itu bisa bersifat kayak partikel atau gelombang. Di eksperimen yang pertama, di double slit eksperimen ini, kalau elu nembak foton di kedua celah kecil dan gak ada alat pengamat seperti kamera atau siapapun yang sedang melihat eksperimen itu sedang terjadi, hasil tembakan foton tersebut akan membuat sebuah pola gelombang. Dan ini akan terus konsisten setiap saat elu ngelakuin ini, which is ya normal. Gak ada yang aneh di sini. Tapi somehow, entah dari mana cara kerjanya, kalau kita ngelakuin eksperimen yang sama, tapi kita taruh kamera atau ada orang lain yang mengamati eksperimen tersebut sedang berjalan, hasil yang dicetak foton tersebut tiba-tiba berubah menjadi partikel dan membuat pola yang berbeda. Dan ini bisa dilakukan berkali-kali juga kalau ada yang ngamatin. Ini artinya somehow, entah bagaimana, cahaya bisa memutuskan atau punya kesadaran ingin menjadi pola apa tergantung dari elu sedang liatin atau enggak. Nah, apa yang kita dapat di sini? Kita nemuin bahwa somehow ada fisika yang tidak bekerja seperti biasanya hanya kalau kita sedang melihat atau tidak. Bayangin dunia kita ini kayak video game. Oke? Kalian lagi main game FPS atau game tembak-tembakan gitu. Objek karakter yang kita lihat atau objek apapun, ya efek visual, itu sebenarnya nggak ada di render semuanya secara terus-menerus secara bersamaan. Game engine kalian atau komputer kalian itu sebenarnya hanya ngerender gambar-gambar yang sedang kalian lihat di layar kalian, yang sedang dilihat sama pemainnya. Sisanya, misalnya gue sedang lihat ke belakang, yang di sebelah kiri, kanan, atas, bawah yang sedang tidak gue lihat, itu tidak dirender, itu semuanya blur, kosong, dan gak ada aktivasi sama sekali. Itu sama aja kayak kalian nonton video ini, yang bisa kalian lihat cuman ini, sini, sama kiri kanan ini. Kalian tidak tahu apa yang ada di sebelah sana dan di sebelah sana. Gak penting, karena itu tidak dirender untuk kalian. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menghemat energi dan tenaga sehingga game yang kalian mainkan
itu bisa tetap berjalan mulus tanpa butuh power consumption yang besar. Kalau hukum fisika di dunia nyata juga berperilaku seperti itu, yaitu cuman nunjukin sesuatu kalau ada yang ngamatin atau melihat, maka realitas kita pun mungkin saja bukan sistem yang kita pikirin selama ini, yang bergerak secara natural ketika kita juga lagi nggak lihat. Bisa saja dunia kita ini itu menggunakan proses rendering adaptif, yang dimana hanya sesuatu yang kita pernah amati at least satu kali yang benar-benar akan berjalan sesuai dengan hukum fisika yang kita kenal. Karena itu adalah cara paling hemat energi kalau elu sedang bikin simulasi. Fisikawan sebenarnya udah lama bilang kalau nggak ada benda di dunia ini yang bisa ngalahin kecepatan cahaya. Ini ya basically adalah hukum alam yang semua orang itu tahu mengenai kecepatan cahaya. Cahaya adalah sesuatu yang paling cepat dan tidak ada benda apapun di dunia atau alam semesta ini yang bisa lebih cepat daripada cahaya. Tapi pertanyaannya bukan cuma sekedar kenapa kecepatannya harus segitu, tapi kenapa harus ada batasannya sama sekali dari awal. Cahaya itu punya kecepatan maksimal sekitar 299.792 km per detik. Angka ini udah dianggap konstanta di universal ya. Gak bisa dilanggar sama sekali. Tapi kenapa alam semesta harus ngasih batas seketat itu ya? Kenapa angkanya harus gitu? Kenapa nggak 1 juta kilometer? Kenapa nggak 500.000, 50 miliar kilometer per detik? Kenapa harus ada batas? Kenapa nggak unlimited aja dari awal? Ini tuh kayak sistem yang sengaja dibikin dengan ada limiter internal secara sistem. Dan kalau lo bandingin sama dunia simulasi digital kayak di komputer, logikanya jadi nyambung. Di dunia game, ada yang namanya draw distance. Objek-objek yang terlalu jauh dari pemain itu nggak akan dirender secara sepenuhnya. Semakin jauh jaraknya, semakin dikompres gambarnya. Karena toh lu juga nggak akan pernah pergi ke sana dan nggak bisa juga. Kayak misalnya contoh, lu nggak akan pernah bisa pergi ke luar angkasa di game seperti tembak-tembakan kayak Counter Strike. Lu nggak akan pernah bisa ke ujung lautan di game kayak misalnya PUBG. Lu akan dibatesin karena pembuat gamenya tidak mengizinkan elu untuk pergi ke sana. Karena emang di sana juga nggak ada apa-apa, itu cuma gambar doang, gambar flat. Nah, kecepatan cahaya bisa jadi bukan batas fisika, tapi batas pengolahan informasi untuk dunia ini. Karena cahaya bukan cuma energi, tapi juga pembawa data tentang posisi, bentuk, dan eksistensi benda. Kalau nggak ada cahaya di ruangan ini, kalian nggak tahu bentuk gua seperti ini. Kalian nggak tahu mikrofon ini seperti ini bentuknya. Kalau cahayanya gue matiin, cuman ada hitam, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada informasi apapun. Jadi ketika cahaya butuh waktu buat nyampe ke mata lu, which is yang berapa ratus ribu kilometer per detik itu, bisa jadi itu adalah delay yang dibutuhkan sistem biar semua proses bisa tetap sinkron dan nggak crash. Dan bisa jadi galaksi-galaksi yang sangat jauh di luar sana, ya itu emang sengaja dibuat jauh supaya kita emang tidak akan pernah bisa sampai ke sana karena ada batasan kecepatan cahaya tersebut. Dan kalau ini benar, apakah bintang-bintang dari galaksi lain di luar sana yang kita lihat di langit itu beneran nyata? Atau hanya renderan sederhana yang nggak akan pernah kita bisa lihat dengan sangat jelas? Teknologi grafis sekarang itu tuh di tahun 2026 udah nyampe titik di mana dunia virtual tuh bisa kelihatan nyaris kayak dunia nyata. Gue bahkan sendiri ketika lagi scrolling YouTube gitu, gue bisa ngeliat ada video yang gue kira itu dunia nyata, ternyata itu adalah game. Engine kayak misalnya Unreal Engine 5, ini bikin simulasi visual yang begitu halus dan sangat detail. Ya, dari tekstur kulit manusia sampai bayangan yang bisa bereaksi sama cahaya, visualnya itu udah luar biasa bagus. Tapi visual tentu aja itu bukan satu-satunya yang bikin ini menarik ya. Sekarang karakter digital ini udah mulai bisa ngobrol dan mikir secara langsung, secara real time. Karena ada teknologi AI. Kalian pasti tahu sekarang udah ada game yang karakternya itu AI. Kalian bisa ngobrol dan dia bisa mengeluarkan dialog yang tidak pernah diprogram sebelumnya. Maybe this is a mercy killing? Mercy killing? You've obviously picked the wrong orphanage to mess with. Tapi tidak hanya industri game doang yang kita obrolin. Bukan cuma VR game seperti yang kita mainin di komputer. Para ilmuwan juga sebenarnya udah lama bikin simulasi dunia nyata. Bukan buat hiburan, tapi buat nyari tahu gimana semesta ini sebenarnya bekerja. Salah satu yang paling terkenal adalah Illustrice dan Illustrice TNG. Ini adalah sebuah proyek yang nyimulasiin miliaran galaksi dari detik pertama Big Bang itu terbentuk sampai sekarang. Tujuannya buat apa?
Tujuannya buat ngecek apakah hukum fisika yang kita punya sekarang, yang kita mengerti, itu benar-benar bisa ngasilin alam semesta kayak yang kita lihat sekarang. Dan penelitian ini sebenarnya masih berjalan sampai sekarang di tahun 2026. Masih ada lagi ya, Millennium TNG. Ini adalah gabungan antara simulasi struktur besar semesta dan pembentukan galaksi. Lalu ada lagi yang namanya Eagle, Simba, Horizon AGN, yang masing-masing juga punya fokus yang berbeda-beda ya. Dari materi gelap atau dark matter kalau kalian tahu, sampai kelahiran lubang hitam supermasif, itu semuanya disimulasiin. Dan itu semuanya jalan di dalam komputer. Artinya, manusia sekarang udah bisa bikin semacam dunia paralel yang sama dengan dunia kita sekarang, tapi dalam bentuk digital, yang tunduk pada hukum tertentu yang kita program. Punya waktu, punya ruang, dan bahkan objek kompleks kayak misalnya galaksi. Jadi logikanya sederhana. Kalau kita udah bisa bikin simulasi alam semesta secanggih itu, dan kedepannya pasti lebih canggih lagi, siapa yang bisa jamin kalau alam semesta kita sekarang ini bukan simulasi juga? Ada satu orang bernama Jacobo Greenberg, dan orang ini sempat bikin gempar dunia akademik Meksiko gara-gara satu teori gila dia. Dia mengatakan bahwa realitas yang kita alami sebenarnya dibentuk oleh kesadaran dan bisa dimanipulasi. Dan dia bikin teori ini tuh bukan untuk cari sensasi. Greenberg ini adalah ilmuwan beneran, guys. Dia adalah orang dengan lulusan psikofisiologi. Dia pemegang gelar PhD dan kepala laboratorium penelitian otak. Jadi dia bukan orang gila. Titik baliknya ini tuh terjadi waktu dia ketemu sama sosok kontroversial bernama Doña Pachita. Dia ini adalah seorang penyembuh tradisional yang katanya bisa ngelakuin operasi tanpa alat medis. Bahkan dia bisa bikin sulap organ tubuh dari udara kosong. Dia ciptain organ tubuh manusia dari udara kosong. Dan alih-alih si Greenberg ini skeptik, Greenberg malah melihat ini sebagai celah buat nyelam lebih dalam. Dia percaya kalau fenomena kayak gitu bisa dijelasin secara ilmiah dan bukan mistik. Dan dari situlah lahir sebuah teori synergic theory. Ini adalah teori yang bilang bahwa kesadaran kita semua, ya, elu dan gua, itu hanya berfungsi sebagai reader atau pembaca daripada coding yang ada di alam semesta ini. Gua ulangin, kita kesadarannya hanya berfungsi sebagai reader atau pembaca daripada coding yang ada di alam semesta ini. Tapi somehow ada orang seperti Doña Pachita tadi, ini bisa tidak hanya membaca coding tersebut, tapi dia juga bisa menulis codingnya dan mengubah realitas sesuai dengan keinginan dia. Dia percaya bahwa dunia itu adalah sekumpulan coding dan kita semua saling terkoneksi satu sama lain. Dan yang bikin aneh adalah Greenberg nyoba buktiin ini lewat eksperimen beneran. Salah satu eksperimennya seperti ini. Ada dua orang dipasangin elektrode EEG di kepala mereka. Ya, dicek gelombang kepala mereka. Mereka disuruh meditasi bareng dan disuruh untuk saling berkoneksi. Dan habis itu, mereka dipisah di dua ruangan yang berbeda. Orang yang pertama, ini dikasih rangsangan visual seperti misalnya lampu dan gambar-gambar. Sementara yang satunya lagi, ini tidak tahu apa-apa. Tapi somehow, otak yang didapat dari orang kedua ini yang tidak dapat rangsangan visual sama sekali juga ikut ngerespons secara sinkron. Greenberg ngelihat ini sebagai bukti bahwa adanya koneksi yang tak kasat mata antara kedua pikiran orang ini. Kayak ada sistem jaringan otak global yang saling nyambung, kayak satu sistem komputer raksasa. Dia nggak berhenti eksperimen sampai di sana juga. Dia sempat mau ngebuktiin eksperimennya dalam skala yang sangat besar, yang katanya bakal ngelibatin dua benua. Tapi somehow, Jacobo Greenberg tiba-tiba menghilang. Nggak ada kabar, nggak ada jejak, dan bahkan pihak berwenang udah cari dia sampai lama banget dan nggak bisa nemuin. Yang bikin cerita hilangnya Jacobo Greenberg ini menjadi sangat konspirasi dan skeptik adalah bahwa teori dia ini itu diperhatikan sama CIA. Karena CIA tertarik sama penelitiannya. Dan terakhir kali ada yang ngeliat dia, katanya Greenberg lagi diawasi sama dua orang bersetelan jas hitam di Amerika. Di tahun 2003, ada seorang filsuf bernama Nick Bostrom dari Oxford. Dia bikin satu paper akademik yang sampai sekarang masih sering jadi topik diskusi ya, bahkan di kalangan ilmuwan paling rasional sekalipun. Teorinya simple dan cukup mengganggu dan ya, udah gue mention juga tadi di awal video.
Dimana kalau ada sebuah peradaban yang cukup maju untuk bisa bikin simulasi kehidupan yang sangat realistis, mereka kemungkinan besar bakal bikin lebih dari satu simulasi. Bahkan mungkin miliaran. Jadi, kalau ada satu semesta asli, tapi ada miliaran simulasi yang dibuat berdasarkan semesta yang asli tadi itu, kita kemungkinan besar lagi hidup di dunia yang mana? Secara statistik, kemungkinan kita hidup di semesta asli itu sangat luar biasa kecil. Kenapa? Karena jumlah simulasi bisa jauh lebih banyak daripada realitas awalnya. Analogi kasarnya seperti ini. Kalau lu jalan di kota dan nemu satu toko kopi yang asli, tapi ada 999 cabang tiruannya di kota yang sama, lebih besar kemungkinannya lu lagi ada di cabang yang mana? Yang asli atau bukan? Sudah pasti yang bukan. Bostrom bilang, mungkin saja ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, semua peradaban yang canggih gagal, hancur, kiamat sebelum sempat bikin sebuah simulasi. Yang kedua, mereka bisa bikin simulasi, tapi mereka tidak tertarik. Yang ketiga, mereka bisa dan tertarik bikin simulasi. Dan sekarang kita sedang hidup dalam salah satu simulasi buatan mereka. Dan ini bukan sekedar spekulasi. Tokoh besar kayak misalnya Neil deGrasse, ya, ini juga menyatakan kalau kemungkinan kita ada di dunia simulasi itu adalah 50-50, 50% kemungkinannya. Dan kalau kalian pikir-pikir, ini probabilitas yang sebenarnya cukup sangat tinggi untuk punya teori seperti itu. Dan Elon Musk juga malah lebih percaya kita sekarang hidup di dalam simulasi. Alasannya sederhana, perkembangan simulasi sekarang makin lama makin cepat. Game semakin realistis, dunia virtual itu semakin lama makin detail. Jadi kalau kita aja bisa bikin simulasi digital yang nyaris sempurna, tentu aja kemungkinan bahwa kita berada di dunia simulasi yang sama, itu juga cukup besar kemungkinannya. Dan bahkan mungkin kalian berpikir, oh ini pikirannya kejauhan Josh, ini udah kayak fantasi kita pas SD gitu. Enggak guys, bukan cuma itu. Ya, bukan cuma kita yang mikir kayak gitu. Banyak ilmuwan sekarang mulai nganggap bahwa struktur realitas kita sekarang ini lebih mirip informasi daripada benda fisik. Karena aturan mainnya itu terlalu rapi, terlalu sinkron, terlalu terencana. Kalau semua teori yang tadi gue ceritain itu benar, bahwa alam semesta yang kita tinggali sekarang ini adalah sebuah simulasi, pertanyaannya menjadi, apa yang sebenarnya lu sedang lihat sekarang? Apakah lu sedang lihat layar? Apakah sedang lihat cahaya? Sedang lihat pikiran? Consciousness? Sedang lihat coding, atau semuanya cuma bagian dari sistem yang dibentuk biar elu percaya bahwa yang lu lihat itu sebenarnya nyata. Apakah semua yang lu lihat sekarang ini hanya menjadi nyata kalau elu lihat dan amati? Kalau kalian suka video ini dan mau dukung kita, kalian bisa bantu donasi channel ini via Yep yang ada di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian sudah nonton video ini sampai akhir, sampai di sini, please komen di bawah makanan random apapun. Ya, biar gua tahu kalau kalian benar-benar nonton videonya sampai akhir. Dan gue bisa cek secara manual. Kita bikin penonton lain tuh bingung kenapa kalian tiba-tiba tulis makanan random. Terserah kalian mau tulis Indomie goreng kayak, mau tulis mie bakar, apa ikan bakar, nasi padang, bebas. Ya, thank you so much guys. Kalau kalian mau nonton video yang lainnya, silahkan cek video di kiri kanan ini. Kita ketemu lagi di video stigma berikutnya. Bye-bye.